Jangan buang waktu kami. Jika tidak membeli, pergilah. Nenek Bu, nenek dari ketua Gu, dari grup Longyu. Aku hanya tidak membawa uang. Cucuku akan membawakannya sebentar lagi. Wanita tua, Anda berani membeli barang tanpa uang. Cepat pergi. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyu perancang busana lepas. Nenek apa? Nenek baik-baik saja. Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang tua seperti itu? Kue bulan kami ini 20.000. Ini bukan untuk kalian orang miskin. Cepat pergi. 20.000. Apakah kue bulanmu terbuat dari emas? Nenek saya hanya seorang pedagang kaki lima. Saya tidak mampu membeli kue bulan semahal itu. Jika nenek lapar, ini ada bola nasi untuk nenek makan. Nona muda ini. Andai saja dia menantu perempuanku. Terima kasih Nona muda. Nona muda, siapa namamu? Tambahkan aku di WeChat ya. Tentu. Nama saya Jiang Wanyu. Baiklah. Nenek sudah larut. Saya harus pergi mendirikan lapak saya. Makanlah ini pelan-pelan. Saya pergi sekarang. Gusun ketua grup Longyu. Selamat siang Nyonya besar gue. Nenek, kenapa kau berlarian? Dusun, kenapa kamu sangat terlambat? Kalau begitu cucu menantu itu kabur. Nenek, aku bahkan belum menikah. Dari mana kau dapat cucu menantu? Dari mana cucu menantu itu? Aku menemukan satu The untukmu. film was Ayo pergi. translated and Aku akan narrated mengajakmu by kencan M buta. Media. Ayo pergi. Wanyu, di mana kamu mendirikan lapakmu? Nenek ingin membeli sepotong pakaian. Nenek, tolong jangan repot-repot lagi. Siapa mau ribet dengan orang lain? Nenek tua tak mampu beli kue bulan. Nenek saya di Purple Square. Tolong datang ke sini. Aku pilihkan baju bagus untuk nenek. Nenek-nenek sudah sampai. Ini semua adalah baju yang saya rancang. Lihat mana yang nenek suka. Saya akan beri hadiah itu kepada nenek. Wanyu, pakaian yang kamu rancang sangat indah. Kamu mendirikan lapak di sini. Itu menyanyiakan bakatmu. Bakat tidak akan sia-sia. Emas akan bersinar dimanapun ia berada. Optimis dan positif. Aku suka pola pikir ini. Ini cucuku. Namanya Gusun. Dia berusia 28 tahun ini. Jika kamu menyukainya, nenek yang akan memutuskan. Maafkan saya, nenek. Saya tidak punya pemikiran seperti itu sekarang. Kebetulan aku juga tidak punya rencana itu. Mahar 5 miliar. 5 villa di pusat kota. Apa saja yang kamu inginkan akan kuberi. The film was translated Benarkah? and narrated by M Palsu. Media. Nenek takut kemiskinan sejak muda. Selalu takut orang lain akan meremehkan kita. Jadi dia membual bahwa kita kaya. Aku hanya seorang pekerja kantoran biasa. Gaji bulanan 5.000. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Wanyu, jangan dengarkan omong kosongnya. Nenek punya uang. Katakan padaku berapa mahar yang kamu inginkan. Nenek beri semua padamu. Nenek, apakah 180.000 untuk mahar tidak apa-apa? Ah, bukankah itu terlalu banyak? 80.000 juga tidak apa-apa. Sisanya akan saya urus sendiri. Ekor rubah itu terlihat. Kalian berdua, pergi ambil akta nikah kalian besok. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Saya benar-benar dengan orang asing. Menikah kilat. Biro Urusan Sipil Hansen.
Pernikahan hanyalah tindakan sementara. Aku harus memberitahu nenek. Wanita ini memiliki niat buruk. Danica. Aku akan menyimpannya untukmu. Agar kamu tak diam-diam cerai. Nenek, foto ini terlalu jelek. Saya mengambilnya sendiri. Permisi. Apa yang perlu disesali? Kalian berdua sudah sah sekarang. Wajar, dan sah bagimu untuk menyentuhnya. Nenek benar. Xiao Gu, aku lihat kamu juga sangat menyukai Wanyu. Aku dan teman-teman lamaku akan pergi minum teh sore. Kamu dan Wanyu kembangkan hubungan kalian dengan baik. Jangan salah paham. Barusan hanya untuk berpura-pura di depan nenek. Agar nenek tidak curiga. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, ini kartu saya. Meski sedikit uang di dalamnya, tapi saya akan mencari pekerjaan. Maka, saya akan memiliki penghasilan tetap nanti. Akan setor uang ke kartu tiap bulan. Mahar 180.000 ini akan kembalikan ke nenek pelan-pelan. Apakah aku salah paham padanya? Mungkin. Dia bukan wanita matre yang kubayangkan. The film was Mungkin dia translated mencoba memancing and ikan besar. narrated by M Media. Tidak perlu kau simpan saja. Asisten Su, asisten pribadi ketua grup Longyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mengendarai mobil semewah itu. Bagaimana mungkin? Aku hanya ingin berfoto dengan mobil mewah. Boleh ambil foto. Pemiliknya mengizinkan. Boleh ambil foto sebanyak yang kau inginkan. Kalau begitu saya juga mau mengambil satu. Foto sudah diambil. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Saya akan mengantarmu. Itu tidak searah. Kamu bahkan tidak tahu saya mau kemana. Bagaimana kamu tahu itu tidak searah? Antar aku ke pintu masuk kereta. Baiklah. Baiklah, masuklah ke mobil. Baik. Pegang erat-erat. Selamat tinggal. The film was translated and narrated by M Media.
Jadwal ketua gue hari ini. Mengunjungi perusahaan hasil akuisisi baru. Perusahaan desain Starly untuk inspeksi. Kebetulan hari ini mereka sedang mewawancarai desainer fashion. Ayo kita lihat lokasi wawancara. Baik. Lee Sin Wei teman sekelas Jiang Wanyu. Bukankah itu Lee Sin Wei? Dari keluarga seniman. Mengapa dia juga ada di sini untuk wawancara? Bukankah itu berarti aku tak ada peluang? Bukankah Starlight perusahaan kecil? Kenapa banyak orang di sini untuk wawancara? Kamu belum tahu kan? Starlight baru saja diakuisisi oleh grup Longyu. Ini adalah wawancara pertama. Wawancara pertama. Dikatakan bahwa ketua Gu juga akan ada di sini. Banyak orang ada di sini hanya untuk melihat ketua Gu. Katanya ketua Gu itu muda dan tampan, dengan aset bernilai hampir 1 triliun. Puncaki daftar orang terkaya 3 tahun berturut-turut. Saya dengar ketua Gu rendah hati. Tidak pernah menerima wawancara. Hanya eksekutif perusahaan yang bisa jumpa dia. Wawancara ini kesempatan besar bertemu ketua Gu. Jadi siapa nama ketua Gu? Kamu bahkan tidak tahu itu. Nama ketua adalah Gu. Diam. Selamat datang di wawancara Starlight. Saya adalah pewawancara utama Anda. Wawancara ini perlu demo langsung. Gaun asli Anda. Dan ketua grup Longyu akan berada di sini untuk memeriksa. Saya harap kalian semua tampil dengan baik. Sekarang aku akan antar kalian semua ganti pakaian. Minggir, meja rias itu milikku. Ini adalah meja rias umum. Jika kamu ingin menggunakannya, ikut aja aturan, siapa cepat dia dapat. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah siswa. Siswa miskin. Kenapa kamu kembali pungut sampah di Starlight? Saya di sini untuk wawancara. Ambang wawancara Starlight memang serendah itu. Hanya denganmu. Kamu ingin wawancara bersamaan denganku. Tepat sekali. Ambang batas wawancara Starlight saat ini sangat rendah. Estetikakamu buruk sekali. Estetikaku buruk. Aku adalah putri sulung dari keluarga desainer yang belajar di luar negeri di Eropa. Dasar udik, apa yang kamu tahu? Apakah saya mengerti atau tidak? Pewawancara yang akan memutuskan. Kamu tidak perlu mengatakan. Masih berpikir untuk wawancara. Aku akan beritahu kebenarannya. Pamanku adalah anggota Dewan Direksi Grup Longyu. Tempat ini sudah dipesan untukku. Wawancara ini hanya formalitas. Aku menyarankanmu untuk mengundurkan diri secara sukarela. Siapapun pamanmu, saya tidak akan mundur. Ketua gue. Sudah aku siarkan secara langsung. Anda tidak perlu datang sendiri. Selanjutnya, silakan sambut Lee Sin Wei dan Jiang Wanyu ke atas panggung untuk presentasi mereka. Wawancara desain busana grup Longyu. Ada apa ini? Bagaimana bisa ada 2 gaun yang persis sama? Aku menghabiskan banyak uang untuk gaun ini, untuk dibuat oleh desainer luar negeri. Gaun Jiang Wanyu, bagaimana bisa persis sama denganku? Ada apa ini? Kedua gaun ini, bagaimana bisa hampir identik? Paman Lee Sin Wei adalah direktur grup Longyu. Semua orang tahu bagaimana menangani ini kan? Saya menyatakan, Jiang Wanyu melakukan plagiarisme tanpa bukti atau saksi. Mengapa kamu mengatakan saya menjiplak? Jiang Wanyu, resume Anda tidak menunjukkan pengalaman kerja di bawah pengalaman proyek. Bahkan tertulis menjual pakaian di lapak jalanan. Pernahkah Anda mengenakan gaun dan mendesain? Ini benar-benar menggelikan. Ini bukan hanya tentang gaun. Dia sebenarnya adalah akademi seni kami, pengemis terkenal. Dia memakai pakaian compang camping setiap hari, memungut sampah. Total pakaiannya kurang dari 100 yuan. Aku takut. Bahkan pakaian dalamnya pasti ditambal. Saya belum pernah memakai gaun. Tapi saya bisa merancang. Dev desain untuk gaun ini pernah diterbitkan secara daring. Pasti sudah dijiplak oleh seseorang. Online. Siapa yang percaya apapun di internet? Bilang mau gambar berarti harus gambar. Saya juga bisa bilang saya yang menggambarnya.
Benar sekali. Hal-hal di internet, bagaimana bisa dijadikan bukti? Nona Lee berasal dari keluarga desainer. Bahwa dia bisa mendesain gaun ini, tidak perlu diragukan lagi. Tepat sekali. Seseorang yang memungut sampah. Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan gaun seanggun itu? Lee Sin-wei, kamu bilang gaun ini dirancang olehmu. Lalu di mana draft desainmu? Aku tidak membawanya. Tidak membawanya. Mungkinkah ini benar-benar bukan desain Lee Sin-wei? Wawancara hanya meminta untuk menampilkan karya. Tidak membawa draft desain itu normal. Dia tidak membawanya, tapi saya membawanya. Draft desain ini sangat lengkap. Setiap detail telah dipertimbangkan. Ini sangat indah. Aku berani bilang, ini pasti karya terbaik malam ini. Ya Jiang Wanyu, aku bertanya-tanya di mana draft desainku. Telah pergi. Jadi kamu mencurinya. Jangan tuduh orang kamu pencuri. Ini jelas gambar saya. Direktur Sai, orang ini mencuri draft desainku. The film Aku was usulkan dia di translated blacklist oleh and semua industri narrated by M Media. dan dikeluarkan dari dunia desain. Mengapa saya harus masuk daftar hitam? Karena aku adalah veteran Starlight dan presiden asosiasi desainer. Wawancara hari ini sedang disiarkan langsung. Sekarang, semua orang tahu kamu menjiplak. Aku ragu. Ada perusahaan yang mau terima kamu kerja. Jika industri desain penuh dengan parasit sepertimu, maka saya lebih baik tidak menjadi desainer. Ingat ini. Hari ini, Starlight tidak menolak saya. Saya yang menolak Starlight. Perusahaan dengan semua pencipta asli yang tidak bisa membedakan akan bangkrut cepat atau lambat. Tunggu. Pergi begitu cepat. Kamu mencuri cetak biru desainku. Kamu harus minta maaf padaku. Benar minta maaf. Benar minta maaf. Minta maaf. Benar minta maaf. Benar cepat keluar. Tuduhan plagiarisme tanpa dasar. Sepertinya aku perlu membereskan perusahaan ini sedikit. Suruh mereka segera hentikan siaran langsung. Ya. Mereka langgar pantangan terbesar ketua gue. Sepertinya para pewawancara ini dalam masalah. Saya tidak menjiplak. Saya tidak akan meminta maaf. Dia harus meminta maaf. Perkuat tuduhan plagiarisme terhadapnya. Kalau tidak minta maaf, jangan pikir bisa keluar dari pintu ini hari ini. Semuanya hentikan dia. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Ketua gue ada di sini. Kamu sebenarnya ketua Gu. Dia adalah ketua Gu. Ya, saya ketua gue. Saya hampir mengira suami nikah kilat saya adalah ketua. Untung aku tidak bilang dengan keras. Ketua Gu permisi. Ada insiden kecil barusan. Tapi itu sudah ditangani. Asal Jiang Wanyu minta maaf semua aman. Tuduhan plagiarisme tanpa dasar. Apakah itu hasil penangananmu? Apakah ini masih perlu verifikasi? Nona Lee berasal dari keluarga desainer. Jiang Wanyu hanyalah seorang siswa miskin. Bukankah ini sudah jelas? Keluarga desain. Kalau begitu Nona Lee, kau beritahu kami tentang gaun ini. Apa konsep desainnya? Inspirasi desain untuk gaun ini terinspirasi dari Eropa abad pertengahan. Gaun ini sepenuhnya potongan satu bagian dan struktur ikatan. Kau bilang ini gaya Eropa. Ketua Gu, Nona Lee pasti gugup. Tak sengaja berkata salah. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Jiang Wanyu ini. Dia pasti juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Siapa bilang aku tidak bisa menjelaskannya? Inspirasi untuk gaun ini berasal dari lukisan Dewi Sungai Luo. Skema warnanya adalah lukisan tinta Tiongkok, menciptakan keindahan halus seorang dewi, sambil tetap mengalir dan lincah. Cocok untuk lebih banyak tipe tubuh, mewujudkan inklusivitas budaya. Mana jersey? Apakah ada hal lain yang ingin kau tambahkan? Ketua Gu, bagaimanapun aku adalah veteran Starlight. Anda tidak bisa asal akuisisi perusahaan, lalu menyingkirkan karyawan veteran. Gio gue. Masalah ini. Bagaimana kau berencana menanganinya? Ketua Gu, jika kau ingin aku bicara,
maka aku tidak akan menahan diri. Direktur Si. Bonus akhir tahun akan dibatalkan. Pemotongan gaji 40%. Adapun penjiplak itu, batalkan kualifikasi wawancara. The Dan film was masukkan mereka ke daftar hitam translated Nomil. and narrated by M. Media. Adapun Jiang Wanyu. Wawancara lulus. Gaji digandakan. Kau dengar itu? Sekarang cepat pergi. Ketua Gu. Apa statusmu? Kamu berani jalan di depan Ketua Gu. Aku pengawal Ketua Gu. Berjalan di depan untuk membukakan jalan. Oh ya, pengawal Xiao Gu ini berjalan di depanku. Aku merasa sangat aman. Untung saja kamu ada di sini hari ini. Ternyata kamu pengawal Ketua Gu. Otot-otot ini tidak terlihat begitu mengesankan. Seperti biasa. Ketua Gu, aku dengar kamu bernilai ratusan miliar. Bagaimana bisa kamu tidak punya pengawal? Bekerjalah dengan baik untuk Ketua Gu. Jadilah pengawal yang baik. Itu perusahaan kami. Makan malam untuk menyambut karyawan baru. Apakah kau punya restoran favorit? Kamu, apa kamu bertanya padaku? Oh ya, karena aku adalah presiden yang cukup perhatian pada bawahannya. Jadi restoran seperti apa yang kau suka? Kalau begitu, yang kui bulannya sangat populer belakangan ini. Apakah restoran Moyu baik-baik saja? Jio gue. Atur saja. Makan malam karyawan ini akan diadakan di Moyu Restoran. Ingat untuk membawa anggota keluargamu. Aku bisa merasakan menjadi seorang ketua dan juga membantu ketua dan istrinya. Aku benar-benar jenius. Jika aku membawa anggota keluarga, aku akan membawa nenek. Nenek sangat ingin makan kue bulan dari tempat itu. Sekarang, dia akhirnya bisa makan gratis. Kau yakin tidak membawaku? Kenapa aku harus membawamu? Ketua sudah berjalan jauh. Kamu pengawal. Kenapa kamu tidak buru-buru menyusul? Hati-hati kamu bisa dipecat. Ayo pergi, ayo pergi. Nenek, kali ini kamu bisa makan. Kue bulan yang ingin kamu makan. Wanyu kita benar-benar berbakti. Jiang Wanyu, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin gajiku dipotong? Dan bahkan tidak mendapatkan bonus akhir tahunku. Tunggu aku beri pelajaran hari ini. Jiang Wanyu, kenapa kamu membawa seorang wanita tua? Di mana suamimu? Perusahaan minta bawa keluarga. Tidak disebutkan membawa suami kan? Nenek suamiku. Bagaimana mungkin dia bukan anggota keluarga? Siapa yang gak ngerti maksud bawa keluarga? Itu berarti membawa suamimu. Kamu tidak berani membiarkan suamimu datang. Mungkinkah karena suamimu terlalu miskin dan tidak pantas diperlihatkan? Wanyu, jadi pertemuan ini untuk membawa suami. Aku akan menelepon cucuku dan menyuruhnya datang segera. Nenek, Xiao Gu segera datang ke restoran Moyu. nenek. Segera tentukan lokasi nenek. Ya, Dasar wanita tua, kamu masih ingin memanggil orang lain. Ini adalah acara tim building perusahaan, bukan acara kumpul keluargamu. Beraninya kamu membawa begitu banyak orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nenek kamu baik-baik saja. The film was translated Tidak apa. and Apa kamu tidak perlu narrated by khawatir? M. Media. Cucuku pasti akan datang. Cucumu. Jeti kenapa kalau cucumu datang? Apakah dia datang untuk bersujud di hadapanku? Cukup dari kalian semua. Jika nenek menderita kerugian hari ini, aku belum selesai denganmu. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa atasan langsungmu. Serang. Apa yang ingin kamu lakukan? Cucuku ada di sini.
Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Bukankah kamu suka menumpang? Kalau begitu biarkan kamu kenyang. Obat. Ada obat di tas. Dengar tidak ada obat di tas itu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan obatnya padaku. Nenek belum minum obatnya. Nyawanya akan dalam bahaya. Mau obatnya? Dia harus berlutut dan bersujud 10 kali. Dengar tidak berlutut dan bersujud. Tidak. Tolong biarkan nenek pergi. Berapa lama lagi cepatlah? 1 menit. Kita akan segera sampai di Moyo Restoran. Kami juga bisa melepaskannya. Tapi kamu perlu menunjukkan ketulusan. Kalau tidak kamu bisa melakukan 10 sujud ini. Aku akan melakukannya. Tidak. Wanyu. Siapa yang berani menyentuh mereka? Ketua Gu, kenapa Anda di sini? Kau bawa nenek istirahat dulu. Aku akan mengurusnya di sini. Baiklah, Siapa yang kasih kamu nyali sentuh mereka? apa Ketua Gu bahkan belum berbicara? Dan kamu hanya seorang pengawal. Berani menanyaiku. Kamu pikir kamu siapa? Kau bosan hidup. Kau tahu siapa yang sudah kau sakiti. Orang macam apa? Ketua, dia hanya seorang pengawal. Ada apa dengan seorang pengawal? Seorang pengawal juga tangan kananku. Menindasnya berarti menindas aku. Segera kemasi barang-barangmu dan keluar dari perusahaanku. Xiaogu, bagaimana kalau menanganinya seperti ini? Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Siapapun yang kerjasama dengan grup Longyu tidak akan pernah mempekerjakannya. Ketua, jangan dengarkan dia. Diam, bawa dia pergi. Ketua Gu, Ketua Gu. Mulai sekarang, kalau ada yang berani tindas keluarga Gusun lagi, akan menghadapi konsekuensi ini. Kau dengar itu? Mengerti? Dengar-dengar. Maafkan aku gagal menjaga nenek. Jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Nenek, bagaimana kabarmu? Masih ada yang terasa nggak nyaman? Aku baik-baik saja sekarang. Kalian anak muda tidak perlu tinggal di sini. Ada perawat di sini. Bagaimana bisa begitu? Nenek, kenapa kamu tidak pindah denganku saja? Cedera pada orang tua bukanlah masalah kecil. Kamu perlu pulih dengan benar. Baiklah. Kalau begitu Xiaogu The juga film harus was pindah ke sana. translated and narrated Kita nggak by bisa diam M. saja Media. soal Wanyu. Merawat Menik sendirian? Kita akan pindah ke rumahmu. Oh benar. Rumahku agak kecil. Tapi aku bisa tidur di lantai. Yang utama memasak makin praktis. Aku bisa membantu nenek pulih dengan baik. Bukankah itu tidak perlu? Bukankah nenek baru saja bilang, rumah sakit punya perawat? Perawat tak sebanding dengan ketelitian Wanyu. Nenek, kau tidak mengatakan itu barusan. Xiaogu, kamu tidak mungkin mau hidup berdua saja dengan Wanyu. Tidak ingin nenek tinggal bersamamu. Kamu, ini tidak mungkin begitu tidak berbakti. Gusun, kamu tidak benar-benar berpikir begitu kan? Tidak. Bagaimana mungkin? Bagus kalau tidak. Kalau begitu cepat berkemas. Cepat pulang. Ayo kita pergi ke rumah Wanyu sesegera mungkin. Ya.
Kenapa kamu sendirian di mana, Nenek? Bukankah nenek datang? Dia bilang dia pergi. Aku kira dia datang ke rumahmu. Nenek, Xiao Gu. Aku dan teman lama sepakat ke pantai. Ke panti jompo untuk istirahat beberapa hari. Kamu jaga wajah baik-baik. Nenek, kamu tidak akan datang menginap. Tidak, aku tidak. Kamu dan Xiao Gu perlu mempererat hubungan. Xiao Gu, aku sedang mengembalikan rumahmu. Jika kamu pergi sekarang, apakah kamu ingin tidur di jalan? nenek benar-benar mempermainkanku. Jika aku pergi sekarang rencananya akan terbongkar. Nenek, kau benar-benar menghemat uang untukku. Iya ya, itu yang harus aku lakukan. Aku ada urusan. Menutup telepon sekarang. Jika kau merasa tidak nyaman, aku bisa meminta Ketua Gu untuk mengatur asrama. Kenapa repotkan Ketua Gu? Rumahku hanya punya satu kamar tidur. Kamu bekerja keras. Kamar itu untukmu tidur. Aku akan tidur di sofa. Oh benar, aku akan mengambilkanmu segelas air. Agak sederhana. Tapi dia memang membuat rumah itu bersih dan indah. Di mana jemur pakaian dalamku nanti? Tapi kita sudah suami istri. Sepertinya kita nggak perlu jauh-jauh ya. Aku sudah menerima hadiah pertunangan mereka. Sepertinya aku harus memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Dan dia sepertinya memperlakukanku seperti istri. Tapi aku belum siap. Sudahlah, biarkan saja mengalir apa adanya. Bagaimana aku bisa tidur sekarang? Belum cukup melihat. Bagaimana kalau kita lihat lebih dekat? Maafkan aku. Aku datang untuk bertanya, apakah kita malam ini bisa tidur bersama? Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, bisakah kita malam ini tidur di ranjang yang sama? Apa yang aku katakan ini? Aku hanya mengatakan, atapnya bocor, sofa basah. Kamu dan aku adalah suami istri, jadi wajar saja tidur di ranjang yang sama. Kamu berbaring, aku akan mematikan lampu. Itu karena sofanya bocor, jadi aku tidak bisa tidur di sana untuk sementara. Apa kamu mendengarku? Ada apa? Kenapa kamu begitu dekat? Tidak mendengarmu, katakan lagi. Jangan bicara lagi, ayo tidur. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Aku hanya meminjam ranjang sementara. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Bagaimana menurutmu? Apa lagi maksudku? Lalu apa maksudmu? Dingin. Aku kepanasan. Jangan bergerak, bersikaplah baik. Sudah kubilang desain dengan benar. Dan begini caramu memperlakukan pekerjaanmu. Ada apa? Manajer, The film was translated and narrated by Jian Wanyu Amelia. kamu. Aku apa? Ini adalah sampelmu sendiri. Apa kamu mengatakan? Kamu ingin aku menyulam sampelmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cukup. Kalian semua. Kelayakan kalian untuk seleksi penghargaan keunggulan dicabut. Dan gaji 3 bulan akan dipotong. Manajer, Desain Xiao Jian. Cukup bagus bukan? Clint sangat puas. Posisi supervisor kita, bukankah masih kosong? Mulai sekarang Xiao Jiang akan menjadi supervisor Departemen Desain Mode. Ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan. Undangan perjamuan. Sebagai hadiah atas kinerja luar biasamu kali ini.
Terima kasih, manajer. Semua orang harus belajar dari Xiao Jian. Jangan di kantor. Membentuk kelompok. Kalian harus fokus pada pekerjaan kalian. Kalian mengerti? Aku tahu. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Jangan terburu-buru. Aku bakal balikin secepatnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini yang dengan susah payah. Baru saja aku dapatkan. Ada apa? Apakah kamu pikir kamu bisa seperti Cinderella dan bertemu pangeran di pesta? Berhenti bermimpi. Kenyataannya adalah seluruh tubuhmu bahkan tidak punya 100. Kamu bahkan tidak punya yang layak gaun. Nanti ke pesta pakai baju apa nih? Tetap saja di selokanmu. Tetap di sini dan jangan lari-lari. Ibu dari bungsu. Menantu perempuan, ibu seumur hidupku. Aku akhirnya bisa melihatmu. Kau benar-benar cantik. Ibu. Kamu datang, mengapa tidak sebelumnya? Memberitahuku. Ini ibuku. Halo Bibi. Mengapa kau masih memanggilku Bibi? Panggil aku ibu, ibu. Kau sangat sopan. Dasar nakal. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jati masih kejutan dong kalau udah tahu. Wanyu sangat cantik. Kenapa kamu tidak bilang lebih dulu? Lihatlah sosok ini. Temperamen ini seperti peri surgawi. Sangat menggemaskan. Benar kan, ibu? Kamu juga sangat cantik. Kamu adalah peri surgawi yang hebat. Oh benar, yang ini aku dapatkan dari Inggris. Sebuah gelang giok hijau terang. The film was Dikenakan di tangan translated mudamu. and Gadis, narrated by lihat Media. betapa indahnya. Ibu ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau harus menerimanya. Ada lagi. Tunggu sebentar. Adapun ini hanyalah sebagian. Dan gaunnya, aku meminta seorang desainer kerajaan Inggris membuatnya khusus untukmu. Dan ini, seperti kalung dan perhiasan. Aku mendapatkan semuanya dari luar. Jika kau menyukai sesuatu, katakan saja pada ibu. Ibu akan mencarinya untukmu di masa depan. Keluargamu sangat kaya. Ini semua palsu. Ibuku biasanya suka menonton drama pendek. Dia selalu meniru adegan-adegan mega dalam drama pendek. Benar ibu. Jika kamu menakutinya pergi. Lalu kemana kamu akan pergi menangis? Ya. Bagaimana dengan para pengawal tadi? Mereka semua rekan kerja. Orang-orang di bidang pekerjaan kami. Semuanya cukup berhati hangat. Jadi mereka bantuin ibuku bawa barang-barang selama perjalanan. Wanyu itu. Ambil saja. Ini hanya tanda kecil dari ibu. Terima kasih ibu. Tapi aku hanya seorang pekerja kantoran. Aku tidak punya kegunaan untuk ini. Bukankah kamu akan menghadiri perjamuan? Aku diam saja kok kamu tahu. Bukankah aku pengawal pribadi ketua Gu? Apapun yang biasanya diatur ketua Gu. Aku tahu semuanya. Jadi begitu. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa pergi. Ada apa? Undanganku robek. Berani sekali menindas menantu keluargaku. Ibu, jangan menakutinya. Baiklah. Wanyu, mulai sekarang jika ada yang berani menindasmu, kau harus memberitahu ibu. Bahkan jika Gusun mencoba menindasmu, itu juga tidak diizinkan. Ibu, jangan khawatir. Aku juga tidak tega mengganggunya. Ini untukmu. Bagaimana kamu juga punya? Ini adalah keuntungan bagi pengawal ketua. Jika kamu memberikannya padaku, bagaimana kamu akan pergi? Jangan khawatirkan dia. Hanya dengan wajahnya dia bisa masuk. Menunjukkan wajahku. Dengan menjadi tidak tahu malu.
Aku akan bermuka tebal lagi, dan meminta satu lagi pada ketua Gu. Apakah itu akan berhasil? Pasti. Percayalah padaku. Tapi bahkan jika aku punya undangan, aku tak punya yang pantas dipakai. Aku tetap tidak akan pergi. Tolong ambil kembali undangan ini. Mengapa kau tidak punya? Bukankah ini semua milikmu? Tapi bukankah ini semua palsu? Kamu harus percaya selera ibuku. Barang palsu yang dibeli ibuku, persis seperti aslinya. Orang lain tidak akan bisa membedakan. Tapi sebagai seorang desainer, aku tidak bisa memakai gaun palsu ke perjamuan. Aku bisa mengurus gaunnya sendiri. Aku bisa mendesainnya sendiri. Tapi untuk perhiasan, ini, bagaimana dengan ini? Ini maharku. Meskipun tidak terlalu berharga. Ini asli. Bawalah ini bersamamu ke perjamuan. Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu bisa. Mengapa kamu tidak bisa? Wanyu, kita sekarang keluarga. Apa yang perlu kau malu ambil saja. Kalau begitu terima kasih ibu. Jangan terlalu sungkan. Ayo ibu akan membantumu memakainya. Seperti yang diharapkan dari The grup film was Longyu, translated gala perusahaan and tahunan. narrated by Mereka N memesan Media. yang sudah mendunia. Yungxiao Mountain Villa. Kali ini bahkan ada jalur emas. Hanya yang kekayaannya puluhan miliar katanya. Yang bisa melewati jalur emas ini. Kau tidak akan tahu ini kan? Villa ini juga di bawah grup Longyu. Dikatakan bahwa rumput di sini berharga 100.000 per meter persegi. Untungnya Sinwi membawa kita ke sini. Baru kita bisa melihat dunia. Ini masalah sepele. Ayo masuk. Ayo pergi. Bukankah ini Jeng Wanyu? Mengapa dia datang? Terima kasih sopir atas bantuannya. Bukankah itu terlalu mencolok? Aku harus sedikit menutupi diri. Aku bertanya-tanya siapa ini? Bagaimana? Mau nyelinap ke olah perjamuan? Tidakkah kamu melihatku secara terbuka dan jujur? Masuk. Kalau tak mau matamu kangkel saja. Secara terbuka dan jujur. Apa kau punya undangan? Bukan urusanmu. Keamanan ada seseorang di sini tanpa undangan. Mencoba masuk tanpa izin ke olah perjamuan. Nyonya tidak boleh masuk tanpa undangan. Jika Anda mencoba masuk secara paksa, ruang keamanan menyambut Anda. Apa kau dengar itu? Cepat berbalik dan pergi dengan malu. Jika kau masuk ke ruang keamanan, tidak akan mudah untuk keluar. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Ini adalah undangan tertinggi. Kelihatannya dia punya latar belakang kuat. Aku tak bisa menyakitinya. Jiang Wanyu, apakah kau benar-benar berpikir kami mudah dibodohi? Undanganmu sekilas berbeda dari milik kami. Milik kami semuanya biru. Hanya milikmu yang merah. Tepat sekali, kau pasti gila ingin sekali masuk ke perjamuan itu. Keamanan, cepat usir dia. Nyonya terhormat, silakan masuk. Tidak. Apa kau buta satpam? Membiarkan wanita pedagang kaki lima berjalan ke sini. Apa dia pantas? Dia memegang undangan tertinggi. Sementara Anda memegang undangan biasa. Jika dia tidak layak, maka Anda bahkan lebih tidak layak. Kau. Ketua Gunyonya sudah datang. Begitu cepat. Aku ke ruang tunggu untuk menghindar sebentar. Ketua Gul. Jiang Wanyu. Hari ini bukan sembarang perjamuan biasa. Kau memakai barang palsu. Apa kau tidak malu? Apa kegilaanmu sekarang? Sebagai seorang desainer fashion, mengenakan gaun yang kudesain sendiri untuk menghadiri perjamuan. Apa yang perlu dimalukan?
Ternyata orang miskin gak sanggup beli merek. Pada kesempatan seperti hari ini, aku tidak ingin berdebat denganmu. Para tamu terhormat, kami menyesal memberitahukan bahwa The film pameran was yang semula translated dijadwalkan and untuk narrated by anting-anting M. Raja Media. Geocache telah dibatalkan karena alasan pribadi kolektor. Ada apa? Pameran yang paling dinanti di perjamuan ini adalah anting-anting Raja Geocache. Dikatakan bahwa anting-anting Raja Geocache ini dimiliki oleh kolektor misterius selama puluhan tahun. Bahkan museum pun tidak bisa meminjamnya. Sepertinya kita tidak akan bisa melihatnya kali ini. Bagaimana mungkin kami tidak melihatnya? Anting-anting Raja Geocache ini sudah dibeli oleh keluargaku. Dari kolektor itu, membelinya. Apa? Sinwei, apakah kau mengatakan bahwa anting-anting Raja Geocache senilai 1,5 miliar dibeli oleh keluargamu? Ya benar. Untungnya ayahku yang bertanggung jawab atas staf pameran. Dan tahu sebelumnya bahwa kolektor itu, aku tak akan pinjamkan anting ini lagi. Kalau tidak, waktu untuk cari pabrik bakal kurang. Untuk mempercepat produksi anting-anting ini, seperti yang diharapkan dari Sinwei, keluarganya benar-benar berhasil membeli anting-anting Raja Geocache. Hanya Sinwei yang pantas mengenakan anting sebagus itu. Namun, aku ingin tahu apakah kita akan memiliki keberuntungan untuk melihat anting-anting ini. Ya, karena kalian semua sangat ingin melihatnya. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu anting-anting Raja Geocache ini. Ini adalah yang bernilai 1,5 miliar. Anting-anting Raja Geocache. Bagaimana ini bisa terjadi? Anting-anting ini persis seperti punya ibu. Berikan padaku. Ini benar-benar anting-anting Raja Geocache. Perjalanan ini sepadan. Sinwei, keluargamu terlalu kaya. Membeli anting-anting senilai 1,5 miliar begitu saja. Jiang Wanyu, mau kemana cemburu? Kamu terlalu memikirkannya. Apa aku terlalu memikirkannya? Semua orang bisa melihatnya. Aku tidak salah kan? Telinga wanita itu juga memakai anting-anting Raja Geocache. Ukurannya sebenarnya persis sama. Mungkinkah ada dua pasang anting-anting ini? Tidak mungkin. Anting-anting Raja Geocache sudah langka. Dan Raja Geocache bahkan lebih langka. Sepasang anting-anting Raja Geocache ini adalah satu-satunya di seluruh dunia. Salah satu dari pasangan ini pasti palsu. Jiang Wanyu, aku tahu kau suka membandingkan. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu. Tidak tahu malu sampai memakai barang palsu. Apakah anting-antingku palsu itu masalah lain? Tapi anting-antingmu jelas palsu. Kilau giok ini seperti lilin. Tepiannya berkilau biru ungu redup. Jelas terlihat seperti diisi dengan resin organik. Warna cahaya yang dipantulkan. Apa yang dia katakan memang benar. Keluargaku menjual perhiasan. Jadi aku sedikit tahu tentang ini. Permukaan giok yang dipoles yang dia kenakan memang memiliki tekstur kulit jeruk alami pada giok. Mungkinkah anting-antingnya adalah yang asli? Jika anting-anting Jiang Wanyu asli. Kalau begitu bukankah milik Sinwei palsu? Kalian semua tidak berpikir jernih. Bagaimana mungkin punyaku palsu? Itu hanya karena sudah terlalu lama tidak dirawat. Ditambah lagi pencahayaan hotel tidak bagus. Ya, mengingat latar belakang keluarga Sinwei. Bagaimana mungkin dia memakai barang palsu? Jiang Wanyu, kamu hanya cemburu. Kamu benar-benar buta karena selai daun. Aku yakin tidak ada yang tahu bahwa Jiang Wanyu hanyalah seorang yatim piatu. Penjual miskin di lapak jalanan. Menghadiri pertemuan tahunan ini, dia bahkan tidak mampu membeli gaun yang layak. Dia hanya memakai apa yang dibuat sendiri. Bagaimana mungkin dia punya anting-anting Raja Geocache yang asli? Pertemuan tahunan grup Long Yu macam apa ini? Gimana kamu bisa menyelinap masuk? Bukankah dia mestinya kerja di dapur belakang? Kita sebenarnya ditipu oleh wanita jahat, pembohong ini. Cepat usir dia. Perjamuan ini tidak menyambut jenis wanita miskin dan penipu ini. Tepat sekali. Cepat usir dia. The film was translated Beraninya and kau memakai narrated barang by palsu M. dan Media. murahan.
Ini adalah mahar ibu. Kenapa tanganmu gatal? Lepaskan. Segera panggil dokter. Santai, aku sudah atur semuanya. Aku pikir siapa ini? Ternyata itu pengawal ketua Gu. Ada apa? Datang untuk melindungi istrimu yang miskin. Apa kau tidak mengukur kemampuanmu sendiri? Kekuatan apa yang kau miliki? Kau seperti belalang, coba hentikan kereta. Tidakkah kamu tahu? Istrimu memakai barang palsu untuk menghadiri pertemuan tahunan grup Long Yu. Benar-benar tidak tahu malu. Menurutku kamu benar-benar buta. Apakah kamu punya bukti bahwa istriku memakai barang palsu? Jika tidak, maka diamlah. Bukti apalagi yang kau butuhkan? Kalian berdua sangat miskin sampai tidur kalian di lubang anjing bawah jembatan. Ini bernilai 1,5 miliar. Anting-anting Raja Jiok S. Bisakah kau membelinya? Tepat sekali. Apa kamu benar-benar mengira kami buta? Menurutku kamu benar-benar buta. Saya yakin semua orang tahu. Hanya Jiuk asli, ketika terkena asam kuat, tidak akan berkarat atau larut. Pot ini berisi asam kuat. Selanjutnya, aku akan memberimu demonstrasi. Karena kamu bilang anting-antingmu asli. Kalau begitu, lemparkan saja. Kenapa aku harus buang gara-gara kamu bilang? Ada apa? Apa kamu takut memakainya? Baiklah, kau buang punyamu dulu. Anting-anting itu tidak rusak. Anting-anting ini sebenarnya asli. Ini tidak mungkin. Mereka pasti palsu. Kalian berdua pasti bersekongkol. Mereka yang tidak percaya bisa datang dan mencobanya sendiri. Sepertinya anting-anting wanita muda ini adalah yang asli. Aku tahu itu, baik warnanya maupun kilaunya. Keduanya berkualitas tinggi. Sayang sekali joknya utuh, tapi tatahan permata yang indah telah terinjak dan rusak. Mahar ibu mertua ternyata sangat mahal. Tapi sudah rusak, apa yang harus kulakukan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Harta benda ini tidak sepenting dirimu. Sinwei, kamu ikut pertemuan tahunan. Bagaimana bisa kamu membawa barang palsu? Benar sekali. Apa yang kau tahu? Ini jelas mereka berdua. Ini adalah trik yang direncanakan. Kau tidak percaya kata-kataku. Dan percaya seorang pengawal. Dan seseorang yang mendirikan lapak jalanan. Berhentilah menipu diri sendiri. Gimana solusi untuk anting yang rusak ini? Benar, anting-anting Jo Kekaisaran ini. Nilai pasarnya lebih dari 1,5 miliar kan? Anda harus bayar lebih dari harga taksiran. Merusak properti orang lain dengan sengaja. Anda mungkin perlu berurusan dengan aparat. Kalian semua, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Pamanku adalah direktur grup Long Yu. Kau membuliku. Ketika dia datang nanti, kau akan habis. Coba kulihat siapa yang berani menindas Sinwei-ku. Direktur Paman Lee Sinwei. Ini aku kenapa? Gue. Ketua gue. Mungkinkah? Suami Jiang Wanyo sebenarnya adalah ketua Gu dari grup Long Yu. Bagaimana ini mungkin? Memang itu tidak mungkin. Aku pengawal ketua Gu. Barusan. Apakah kamu baru saja mencari ketua Gu? Tidak The menemukannya. film was Benar-benar. translated Itu and benar. narrated Aku by baru saja Media. melihatmu. Dan mengira ketua Gu juga ada di sini. Direktur ini lemas melihat seorang pengawal. Tidak mungkin kan? Aku hanya belum makan malam. Dan sedikit gula darah rendah. Lepaskan aku, kau lepaskan aku. Paman mereka membuliku. Pecat mereka segera. Bagaimana aku bisa memecat mereka? Ini adalah pengawal. Ketua gue. Mereka bukan orang biasa yang bisa diperlakukan senaknya kan? Kamu benar-benar terlalu dimanjakan. Kamu dibesarkan menjadi tidak tahu hukum. Pukul aku. Biarkan aku memberitahumu, Sinwen.
Namamu dihapus dari daftar keluarga Li. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Li. Aku akan mengusir Li Xinwei keluar. Anting-anting Raja Gyokcast. Keluarga Li juga akan mengganti rugi 2 kali lipat. Aku ingin tahu apakah Anda puas. Li Xinwei telah berulang kali menindas istriku. Tidak hanya merusak mas kawin ibuku, tetapi juga melukai istriku. Dia harus dipecat dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam daftar hitam Longyu, serta semua perusahaan mitra. Hukuman ini setara dengan seluruh sisa hidupnya hancur. Apa yang kamu khawatirkan? Melihat ini semua Paman Xinwei hanya bercanda. Namun pengawal kecil ini masih nekat. Paman, kau bercanda kan? Kenapa kalian gak cek langsung saja diri kalian sendiri dan lihat seburuk apa keadaan kalian? Berani sekali kamu pakai pengaruh ketua Gu untuk memerintah pamanku. Hari ini aku akan membuat pamanku memecat kalian berdua dan juga membuat kalian ditangkap. Paman cepat hukum mereka. Jika kamu ingin mati jangan seret aku. Aku akan mengikuti instruksimu dan menangani masalah ini dengan tegas. Paman gila. Kenapa paman dengar orang tak berguna dengan begitu patuh? Segera diam. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, masalah ini tidak akan sesederhana itu lagi. Ini semua karena ketidakdewasaannya. Tolong maafkan dia. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas istriku Jiang Wanyu lagi, mereka akan melawan aku Gu Sun dan grup Longyu. Ayo pergi istriku. Wanyu. Paman, kenapa paman melakukan ini padaku? Aku keponakan paman sendiri. Keluarga Li benar-benar telah menjadikanmu idiot. Kamu tahu, kamu telah menyinggung orang penting. Orang penting apa? Jiang Wanyu itu hanya pedagang kaki lima. Dan suaminya hanya seorang pengawal miskin. Aku akan menindas siapapun yang aku mau. Apa masalahnya? Pengawal malang yang kamu bicarakan itu adalah ketua grup Longyu, Gu Sun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin suaminya adalah ketua grup Longyu? Tidak mungkin. Percaya atau tidak, aku sudah lebih dari berbaik hati padamu. Ketua grup Longyu. Bukankah dia sudah punya pasangan perjodohan? Bagaimana mungkin dia menikahi Jiang Wanyu? Bantu aku melakukan sesuatu. Wanyu. Kenapa kamu tiba-tiba marah? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Seorang pengawal bisa membuat seorang direktur tingkat tinggi memperlakukan keponakannya sendiri seperti ini. Mahar yang ibu keluarkan begitu saja adalah 1,5 miliar. Apa artinya ini? Itu berarti kamu bukan orang biasa sama sekali. Jangan khawatir dulu. Dengarkan penjelasanku. Halo, untuk Nyonya Gue. Langsung daftarkan dia sebagai klien VIP tertinggi hotel. Kapanpun Nyonya Gue hadir, dia harus diberikan layanan yang paling istimewa. Manajer, di sini dengan Nyonya Gu, seseorang membuat masalah. Apel, Nyonya anggur ini bukan milik Anda. Bukankah ini sudah agak keterlaluan? lagi pula itu hanya anggur palsu. Aku akan membayarnya itu saja. Dan aku juga ingin semua itu. Hancurkan semuanya untukku. Demi hiburan sayangku. Suami kau sangat baik padaku. Jiang Wanyu, kau dengar itu? Aku, pendidikan dan asal keluargaku lebih baik dari kamu. Bahkan seleraku dalam memilih pria lebih baik darimu. Kamu bisa hancurin itu buat hiburan. Tapi itu soal kemampuanmu membayar. Siapa yang kalian remehkan? Anggur-anggur palsu ini. Paling mahal hanya 500 yuan. Bawakan beberapa botol. Aku akan rusak beberapa botol. Katakan padaku, berapa total harga anggur-anggur ini? Botol Islay Whisky ini sekitar 40 juta. Total ada 6 botol di sini. Jika kita bulatkan, totalnya 240 juta. 240 juta. Kalian berdua pasti gila karena kemiskinan. Kalian datang ke sini untuk memeras uang. Dua orang udik. Apakah kalian benar-benar pikir seperti itu? Kami akan mempercayainya. Jiang Wanyu, suami macam apa yang kau temukan? Dia di sini bersamamu melakukan trik murahan dan merusak reputasi keluarga. Aku percaya suamiku. Jiang Wanyu, gunakan otakmu sedikit. Jangan tertipu oleh orang lain. Kau bahkan tidak tahu, jika anggur-anggur ini benar-benar bernilai 240 juta, maka aku akan membayarmu 10 miliar.
Namun, itu akan menjadi uang yang dibakar untukmu. Manajer, kau datang tepat waktu. Singkirkan dua hal kotor ini. Segera usir. Mereka mengganggu pemandangan. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Kalianlah yang seharusnya pergi bukan? Manajer, apa kau demam? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku adalah VIP di hotelmu. Kamu kira aku bakal ngeluh tentang kamu? Tepat sekali. Menantuku adalah tuan muda dari grup Jin. The film was Kau berani berbicara translated pada kami and seperti itu? narrated by Apa kau M tidak ingin Media. pekerjaan ini lagi? Seorang manajer, kalian percaya atau tidak? Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa membuat kalian mengundurkan diri di tempat. Grup Jian. Berapa sebenarnya nilai grup Jian? Apa kalian tahu? Siapa orang ini? Identitas apa? Hanya seorang pengawal kecil. Apel. Mungkinkah? Dia punya semacam pekerjaan paruh waktu. Misalnya, seorang gigolo. Beraninya kau? Dia adalah... Cukup. Manajer, tidak usah repot ngomong ke orang seperti itu. Kau beritahu kami. Berapa total harga semua anggur ini? Ya. Anggur ini adalah Whisky Islay, edisi kolektor. Harga pasar untuk satu botol adalah lebih dari 46 juta bukan? Lebih dari 46 juta. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tahu sekarang. Kau telah berkolusi dengan Jing Wanyu. Untuk memeras uang bersama bukan? Aku sarankan kalian pikir dulu sebelum bicara. Komplotan untuk memeras uang adalah ilegal. Salah. Tidak ada kesalahan. Botol anggur ini dikirim secara pribadi oleh asisten khusus show dari grup Long Yu. Terlebih lagi orang yang berdiri di hadapan kalian adalah ketua grup Long Yu. Pengawal. Ya. Pengawal ketua. Mengingat kita kerabat. Kami tidak akan membuatmu membayar semuanya. Untuk anggur yang barusan kamu hancurin, sisanya nggak usah kamu bayar. 40 juta. Bagaimana kau berencana membayar? Emang aku punya uang segitu? Bahkan jika aku mengumpulkannya, aku tidak bisa mengumpulkannya sekaligus. Ibu? Jing Wanyu, dasar anak tidak tahu berterima kasih. Pamanmu dan aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Jadi apa salahnya kami hancurin botol anggur? Beraninya kau membuat sepupumu membayarmu kembali. Akan ku beritahu. Meski semua anggur itu pecah hari ini, kau tetap tidak bisa meminta sepupumu sepeser pun. Bibi, apakah kamu masih berpikir aku Jiang Wanyu dari masa kecil? Siapa yang rela kamu pukul dan marahi aku untuk semua kedengkianmu? Aku sepenuhnya menerimanya. Biarkan aku memberitahumu. Aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak akan pernah lagi diintimidasi olehmu. Anggur ini hari ini, kamu harus membayarnya. Jiang Wanyu, apa sayapmu sudah mengeras? Apa kau percaya aku tidak akan? Kini, masyarakat sudah tunduk pada hukum. Kamu bisa memukulku, tapi jangan nangis ke kantor polisi ya. Kau bisa memilih untuk tidak membayar. Manajer, panggil polisi. Ya, Aku baru saja kembali ke negara ini. Jika aku pergi ke kantor polisi, karierku akan hancur. Tunggu. Jika itu kompensasi, maka itu kompensasi. Seolah tidak ada orang lain yang memilikinya. Suami, aku tiba-tiba sakit perut. Aku akan ke toilet. ini, The film was translated Zhang and Mei, narrated by ini M seleramu Media. dalam memilih pria. Apa yang kau tahu? Aku tidak tahu. Jadi kamu harus tanggung rugi. Alipay menerima 5 juta. Zhang Mei, kamu baru saja kembali ke negara ini. Mata uangmu belum dikonversi. Itu 40 juta. Kenapa kau terburu-buru? Tunggu sampai proyek investasiku. Setelah modalnya pulih, aku akan memberikannya padamu. Baiklah, kalau begitu tulis surat utang. Jiang Wanyu, jangan keterlaluan. Uangnya sudah diberikan padamu. Kenapa masih menulis surat utang? Wajar saja untuk membayar utang. Jika kamu tidak menulis surat utang, kalau nggak bayar nanti gimana? Apa kamu mau jadi penunggak utang? Baiklah kalau begitu. Baiklah. Aku menantikan sepupuku, pembayaran cicilan. Aku akan memverifikasi penerimaannya. Jika aku tidak menerimanya, maka kita akan bertemu di pengadilan.
Ayo pergi. Gusun, ada apa dengan semua anggur itu? Anggur mahal itu, kamu dapat dari mana? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Istri, jangan khawatir dulu. Dengarkan penjelasanku. Beritahu aku. Ketua hampir dibunuh. Aku telah berjasa melindungi ketua. Ketua memberiku hadiah anggur itu untuk diminum. Lalu, apakah kamu terluka? Tidak terluka. Jika kau ingin bermanja-manja, lakukan di rumah. Sungguh tidak mudah menjadi seorang ketua. Mereka juga takut makanannya diracun. Tetapi juga tentang dibunuh. Ya, ini benar-benar tidak mudah. Gusun, ada satu hal lagi yang menurutku sangat aneh. Mengapa mereka selalu hormati kamu seperti itu? Mungkin karena aku pengawal ketua. Kau juga tahu bahwa orang-orang di posisi kekuasaan tinggi, sekretaris mereka, dan pengawal, semuanya memiliki banyak kekuasaan. Ini mirip dengan Kasim, kepala di sisi kaisar. Jika kau mengatakannya seperti itu benar. Aku lapar sekali. Aku tadi sibuk berdebat. Aku benar-benar lupa makan. Bagaimana kalau kita makan sesuatu di sini di hotel? Tidak, kita harus menghemat uang. Bukankah kita baru saja mendapatkan uang? Uang itu nanti perlu ditransfer ke nenek. Bukankah nenek sudah pergi ke panti jompo? Dia pasti akan membutuhkan uang. Ayo, aku akan pulang dan memasak mie untukmu. Baiklah. Kotak dan botol ini sangat besar. Mereka makan banyak tempat banget. The film was translated and narrated by M Media. Suami, aku mau ke bawah jual barang bekas. Mana garamnya? Kecap juga bisa. Kenapa hambar? Tukang loaf di bawah itu penipu sekali. Mereka niatnya kurangi gajiku 2 mau. Apa kamu minum? Bau alkoholnya sangat menyengat. Aku belum minum. Dan kamu bilang tidak minum. Botol ini isinya alkohol. Kamu minum semuanya. Bukankah itu kecap? Itu alkohol. Apa indera perasamu rusak? Kamu bahkan tidak bisa merasakan alkoholnya. Ini memang punya rasa alkohol. Aku kira bahwa arak masak ditambahkan ke kecap. Kamu mabuk. Aku akan membuatkanmu sup reda mabuk. Jadi begitu, beginilah rasanya mabuk. Kenapa rasanya seperti saat aku tidak mabuk? Juga perasaan ini. Seolah-olah setiap kali kau di sisiku, jantungku berdetak lebih cepat. Aku hanya ingin sedikit lebih dekat padamu.
lalu sedikit lebih dekat lagi. Selama kau di sisiku, bahkan udara pun terasa manis. Mengapa kamu minum sebanyak ini? Kamu mulai mengoceh. Aku tidak bicara omong kosong. Semua yang kukatakan berasal dari hatiku. Istri. Aku. Selalu ingin memberitahumu sesuatu. Tapi tolong jangan tinggalkan aku ya. Ada apa? Katakan padaku. Istri. Aku selalu ingin memberitahumu. Tapi aku takut kehilanganmu. Sebenarnya, aku long you. Suami. Tadi malam dia. Apa The yang film ingin dia was katakan padaku? translated and narrated by M Media. Dia akan ungkapkan perasaannya ke aku ya. Kita suami istri lama, buat apa ribet soal ini? Su Yitong nona muda dari keluarga Su. Jati kau Jing Wanyu. Itu aku. Ada apa? Siapa kamu? Apa kamu gila? Aku So Yetong. Aku di sini untuk memperingatkanmu. Jangan sentuh apa yang bukan milikmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Jiang Wanyu. Aku membawa Nona Su. Kita lihat sekarang kamu bisa apa. Kau membuatku menderita begitu parah. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Su Yitong. Bukankah itu nona muda tertua dari keluarga Su? Aku dengar. Dia menikah dalam aliansi keluarga ketua Gu. Kenapa kedengarannya seperti dia punya semacam dendam dengan Jiang Wanyu? Mungkinkah Jiang Wanyu ini berselingkuh dengan ketua Gu? Tapi itu tidak benar. Suami Jing Yu. Bukankah dia pengawal ketua Gu? Itu benar. Apa kamu salah paham? Apa yang mungkin salah kupahami? Kau merayu tunanganku. Ketua gue, bukankah kamu baru saja mabuk? Di depan kakak ipar. Itu bukan masalah besar. Tidak perlu pergi ke bar. Buktikan dirimu. Apa yang kau tahu? Di depan seseorang yang kau suka, kau ingin unggul dalam segala hal, termasuk toleransi alkohol. Kakak Gusun. Kau salah orang. Ini ketua Gu. Tidak, kamu mau kemana? Aku belum menjelaskan diriku dengan jelas. Istri. Ada yang ingin ku beritahu. Istri. Kakak Gusun. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu punya banyak hal untuk dikatakan padaku. Jangan terburu-buru, santai saja. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Orang gila. Masih melihat. Lihat lagi dan gajimu akan dipotong. Mengapa kamu lari terburu-buru? Apa kamu kenal wanita tadi? Tidak, aku tidak mengenalnya. Hanya saja aku takut. Wanita itu sering salah mengenali orang, ketua Gu dan aku. Terakhir kali karena dia bertengkar dengan ketua Gu. Dia salah mengira aku ketua Gu dan memukuliku. Lebih baik menjauh. Kamu, jika kamu melihat wanita ini lagi di masa depan, kamu juga harus menjauh. Jadi begitu. Kalau gitu wajar ketua Gu baik kepadamu. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu membutuhkanku? Aku ingin menjelaskan tentang toleransi alkoholku. Sebenarnya aku bisa minum 1000 cangkir tanpa mabuk. Baiklah. 1000 cangkir tanpa mabuk. Kamu tidak percaya padaku. Ayo kita buktikan. Kakak Gusun. Kau mau membawa wanita ini kemana? Ketua Gu, apa kamu tidak ingin membawanya ke menemui dokter? Kamu berani memukul wanitaku. Kakak Gusun, kau masih membelanya bahkan sekarang. Aku hanya pergi ke luar negeri setahun. Dan kau menemukan wanita ini untuk membuatku cemburu. Bahkan jika kau mencari seseorang,
Kau seharusnya mencari yang lebih baik kan? Cukup. Jangan besar kepala. Antara kamu dan aku, tidak ada hubungan apapun. Dan aku tidak butuh kamu cemburu. Lagi pula, dia adalah istriku. Hormati dia. Suami, apa yang kalian berdua bicarakan? Semuanya membingungkan. Bukankah ketua Gu ada di sana? Bagaimana dia masih bisa salah mengenali orang? Ketua Gu. Gusun, aku kira kau benar-benar jatuh cinta pada gadis miskin ini. Siapa sangka, kau hanya mempermainkannya. Apa maksudmu? Nanti akan kujelaskan padamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bicara omong kosong. Gusun, kau yang berbohong kan? Tuan muda kaya dari keluarga terkemuka, jatuh cinta pada gadis miskin. Hanya terjadi di TV. Aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Gusun adalah, Cukup. jika kau ingin aku diam baiklah. Kecuali, kau bicara denganku sendirian. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya mereka punya sesuatu yang disembunyikan dariku. Lupakan saja, aku tunggu Gusun bilang sendiri ke aku. Su Yitong. Keluarga Gupu dan keluarga Su takkan pernah menikah bersama. Lagi pula aku sudah punya istri sekarang. Dan aku sangat mencintainya. Gusun, kau tahu berapa banyak orang yang mengincar posisi Nyonya Gu? Jika aku menyebarkan beberapa berita dan membiarkan semua orang tahu bahwa Nyonya Gu hanyalah gadis miskin. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Jika kamu berani menyakiti istriku, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku hanya punya satu permintaan. Setujui itu. Aku akan simpan rahasia itu untukmu. Katakan padaku. Seminggu kemudian, datanglah ke pesta ulang tahunku. Baiklah. Suami, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sebenarnya, aku. Apa? Sebenarnya aku Long Yu. Jio gue. Tanah di luar negeri. Mengalami kecelakaan. Saya harus pergi ke sana sendiri. Kamu juga harus ada di sana. Baiklah. Istriku, tunggu aku kembali. Aku akan memberitahumu semuanya. Xiao Jian. Kami telah menerima pesanan. Klin menentukan bahwa kau merancang jaket gaya gembel. Uang muka saja 2 juta. Apa kamu punya informasi kontak lain? Aku harus bicara sama mereka tentang detail pakaiannya. Tidak perlu membahas detail. Satu-satunya permintaan klien adalah untuk benar-benar mewujudkan gaya gembel. Jangan menyertakan unsur desain apapun. Itu harus otentik, lusuh, dan membumi. Permintaan macam apa ini? Ikuti saja. Instruksi clear dan lakukan. Meskipun ketua Gu biasanya sangat peduli pada Jiang Wanyu, Nora Su bukan hanya putri keluarga Su, tetapi juga mitra aliansi pernikahan ketua Gu berpihak pada Nora Su. Jelas merupakan pilihan yang tepat. Manajer Su, pakaiannya sudah siap. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Tolong antarkan sendiri. Nora Su, masalahnya sudah diurus. Tongtong memang layak jadi putri sulung keluarga Su. Sosialita papan atas Hang Cheng. Pesta ulang tahun ini sangat megah. Jarang terjadi di kalangan kita. Memang seharusnya begitu. Tidakkah kau tahu? Tunangan Tongtong kita adalah ketua grup Long Yu. Aku dengar kali ini, dia juga akan menghadiri pesta ulang tahun. Tapi ketua Gu tidak pernah berpartisipasi dalam pesta semacam itu kan? Tongtong adalah tunangan ketua Gu. Jadi ketua Gu pasti akan datang. Kau setuju kan Tongtong? Tentu saja, Gusun pasti akan datang. Ngomong-ngomong, barang-barang yang kuminta kau siapkan sudah siap. Jangan khawatir Tongtong, semuanya sudah siap.
Barang bekas memang mudah rusak. Syukurlah aku tahu cara betulin itu. Akhirnya selesai diperbaiki. Jorok sekali. Kenapa bau sekali? Sangat kotor di mana-mana. Apa kau baru keluar dari selokan? Belum mandi berhari-hari. Bau. Aku hampir memuntahkan makan malamku. Ini pakaian yang kamu pesankan. Sudah kuletakkan di sini untukmu. Berhenti. Aku belum melihat bajunya. Dan kau mau pergi? Apa? Kau mau menghancurkan ini? Papan nama desain Starlight. Kamu mau apa? Keluarkan bajunya. Dalam waktu setengah bulan. Jika ada masalah dengan pakaiannya, kamu bisa menghubungi layanan Purna Jual Starligat. Pakai itu. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Aku menyuruhmu memakai bajunya. Tunjukkan padaku. Jika kau tidak menunjukkannya, bagaimana aku akan tahu apakah baju ini desainnya bagus? Ada apa? Sangat tidak rela. Mungkinkah kau tidak puas dengan pakaian yang kau rancang sendiri? Sangat cantik. The film was translated and narrated by M Media. Berbaliklah. Biarkan aku melihat detailnya. Kau benar-benar memiliki cukup banyak bakat desain. Memakainya seperti ini, kau benar-benar terlihat seperti pengemis. Kemiskinanmu tentu saja ditampilkan dengan jelas. Bau ini, penampilan ini. Kalau ada yang bilang dia datang buat minta uang, aku tidak akan meragukannya sama sekali. Uang ini cukup buat hidup sebulan, bukan? Kau tidak perlu melakukan apapun. Berlututlah dan bersujud padaku beberapa kali, itu saja. Sudah cukup. Aku tidak tertarik bermain-main denganmu lagi. Kau pikir kau mau kemana? Tong-tong sudah siapin hadiah besar buat kamu. Kau belum melihatnya. Jarum ini, aku secara khusus menyiapkannya untuk penjahit miskin sepertimu. Bagaimana kalau aku membantumu berlatih dulu? Beritahu aku, dari mana aku harus mulai dulu? Mari kita lihat jarum ini. Seberapa tajam itu? Hentikan. Kalau tidak, aku pasti akan menelepon polisi. Mereka bilang 10 jari terhubung ke hati. Bagaimana kalau kita mulai dari tangan? Aku hanya membantumu detoks dan keluarkan sedikit darah. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Hentikan. Sangat berisik. Sekarang jauh lebih tenang. Permisi. Kau benar-benar terlalu kotor. Biar aku bantu kamu bersih-bersih. Lihat aku. Lihat aku. Lihat ke sana. Ayo rekam ke sini. Ketua grup Long Yu telah tiba. Kakak Gusun. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini tunanganku. Ketua grup Long Yu. Gusun. Omong kosong apa ini? Kamu adalah ketua grup Long Yu. Aku hanya seorang karyawan kantoran biasa dengan gaji bulanan 5.000, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Uang ini semuanya berasal dari jalur yang sah. Itu aku yang meminta.
Ketua GU untuk uang muka gajiku. Itulah mengapa itu ditransfer dari rekening grup. Palsu. Semuanya palsu. Ibuku biasanya suka menonton drama pendek. Dia kerap meniru acara Megan di drama pendek itu. Istriku, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana? Apa aku tidak boleh ada di sini? Bukan itu maksudku. Jangan sentuh aku. Jadi semua ini sudah ada tanda-tandanya. Aku terlalu bodoh. Yakin total sama kamu. Pembohong sejati. Dengarkan penjelasanku. Perjalanan bisnisku kali ini adalah untuk pertemuan rahasia. Aku tidak bisa berkomunikasi. Hal pertama yang kulakukan saat kembali adalah mencoba menghubungimu. Tapi kamu tidak mengangkat telepon. Aku kembali hanya untuk memberitahumu. Kita sudah menikah selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, berapa banyak kesempatan yang kamu punya untuk memberitahuku. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang, kamu bilang ingin memberitahuku. Apa kamu pikir aku akan percaya padamu? Jiang Wanyu, kau benar-benar terlalu percaya diri kan? Jangan pernah memikirkan siapa dirimu. Kau hanyalah mainan bagi yang berkuasa. Kok Kakak Gusun harus kasih penjelasan padamu? Tepat sekali. Kenapa kau tidak menyalakan kameramu? Dan lihat dirimu sekarang. Nempatinya di rumah bisa usir roh jahat. The film was Tepat sekali. translated Semua and yang ada padamu narrated by digabungkan. M-Media. Tidak sebanding dengan sehelai rambut Kakak Tongtong. Kenapa kau harus menjadi istri ketua GU? Kalau ada yang coba bicara lagi, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah berbicara lagi seumur hidup ini. Wanyu, aku akan ajak kamu beresin ini. Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Aku tak pernah pikir buat ngandelin keluarga kaya. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk hidup stabil dan sederhana bersama. Tapi bagaimana denganmu? Sejak hari pertama kita bertemu kau sudah membohongiku. Apa yang kau khawatirkan? Khawatir aku mengincar uangmu kan? Aku tahu. Kalian orang kaya selalu merencanakan sesuatu. Semua demi ketenaran dan kekayaan. Bukan begitu. Tapi aku, Jiang Wanyu, aku hanya ingin mencari uang dengan tanganku sendiri. Apakah aku tidak pantas memiliki hubungan yang tulus dan murni? Bukan begitu, aku. Kupikir aku akhirnya menemukan hubungan yang cocok. Dan sekarang, aku tiba-tiba menemukan bahwa selama 6 bulan terakhir, aku hidup dalam kebohongan. Sebenarnya aku sudah mulai curiga sejak lama, tapi aku tetap memilih untuk mempercayaimu. Aku hanya terlalu banyak berpikir sendiri. Kau tahu, manusia itu seperti pohon Phoenix. Hati mereka kosong. Namun mereka tetap berdiri. Semua orang berpikir mereka akan bertunas di musim semi berikutnya. Tapi sebenarnya di musim dingin itu sudah mati. Gusun, mari kita bercerai. Aku tidak setuju. Kamu adalah satu-satunya wanita yang pernah kuakui dalam hidup ini. Cukup. Hentikan akting manismu. Selama 6 bulan terakhir, aku sudah cukup melihatnya. Wanyu, Kakak Gusun, kau tidak perlu bersedih karena wanita ini, aku selalu menunggumu di sini. Enya. Meskipun istriku tidak menginginkanku, aku bahkan tidak akan melirikmu. Gusun, Istriku. Jangan pergi dulu. Ada yang ingin ku beritahu. sekarang bagaimana? Belum cukupkah kau berpura-pura miskin? Aku sudah lama ingin mengaku padamu. Tapi aku tahu bahwa orang tuamu meninggal karena penipuan. Kamu membenci penipuan, jadi aku tidak berani bicara. Aku takut kehilanganmu. Jadi kau berencana The untuk film was menyembunyikannya translated dariku selamanya? and narrated by Tidak. M-Media. Aku ingin memberitahumu hari itu. Tapi aku harus pergi perjalanan bisnis mendadak. Mengaku. Apa kau masih ingat hari itu? Kau memberitahuku Su Yitong. Salah mengira orang lain sebagai dirimu. Apa kau benar-benar ingin mengaku padaku? Atau kau mengatakan, menyenangkan bermain-main denganku? Melihatku ragu-ragu membelanjakan uang. Hidup hemat. Apakah itu sangat lucu? Bagi orang sepertimu yang begitu tinggi, apakah itu sangat lucu? Bukan begitu istriku. Hatiku sepenuhnya milikmu. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Ini salahku. Aku berlebihan dan mengacaukannya. Kau sama sekali tidak bisa berempati dengan orang miskin seperti kami. Kita berdua, bukan dari dunia yang sama. Lepaskan tanganmu.
Aku tidak menyangka bahwa Ketua Gu benar-benar hanya memiliki gadis miskin itu di hatinya. Memang, sepertinya Ketua Gu mencintai gadis desa ini sampai ke tulang. Kau baik-baik saja. Pergi sana. Aku tidak butuh kau mengolok-olokku. Jiang Wanyu. Kau tunggu saja. Li Xin Wei kan? Aku So Yetong. Mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Aku ingin membuat Jiang Wanyu mati tanpa tempat pemakaman. Pembohong. Wanyu. Apakah dia belum kembali? Segera cari tahu keberadaan Nyonya. Tempat apa ini? Jiang Wanyu. Kau tetap jatuh ke tanganku. Apa yang ingin kau lakukan? Awalnya, aku ingin membuatmu merasa senang. Tapi sekarang aku menyesalinya. Besok pagi akan ada siaran langsung perjodohan antara keluarga Su dan keluarga Gu. Aku ingin kau melihatnya baik-baik saat Gusun menjadi suami orang lain. Gadis ini terlihat sangat The film lembut was dan halus. translated and Aku tidak bisa narrated menahan by diri. M-Media. Ini adalah kejahatan. Kejahatan. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku berakhir pada titik ini hari ini? Kau tunggu saja aku. Ketua gue, Bagaimana? semua pengawal telah dikirim untuk mencari lokasi yang pernah Nyonya kunjungi. Belum ada kabar. Departemen teknis juga sedang mencari, karena ponsel Nyonya dibuang ke pinggir kota. Jadi, Apapun yang terjadi, kita harus menemukan keberadaan Nyonya. ya, Su Yito. Anda mencari Jiang Wanyu kan? Jiang Wanyu ada di tanganku sekarang. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Jiang Wanyu, maka segera adakan konferensi pers dan nikahi aku. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tidakkah kamu takut? Aku akan membuat kejayaan keluarga Su lenyap. Kamu tidak akan tidak setuju. Bagaimanapun Jiang Wanyu ada di tangan saya. Aku setuju menikahimu. Tapi Jiang Wanyu harus tidak terluka. Cari tahu catatan telepon Su Yito. Catatan panggilan terbaru. Laporkan setiap anomali segera. baiklah. Nona Su ada di sini. Nona Su dan Ketua Gu. Benar-benar pasangan yang serasi. Han Cheng kita mungkin akan mengadakan pernikahan yang menggemparkan dunia. Semua orang dipersilakan nanti untuk menghadiri pernikahanku dengan Gusun. Itu asisten khusus ketua gue. Ketua gue pasti sudah tiba. Sudah cukup bukan? Sebentar lagi biarkan dia menyaksikan dari samping saat suaminya dan wanita lain. Bagaimana rupanya jika digabung jadi satu? Aku di sini. Kukira nggak akan ada yang ngelamatin aku. Apa yang sedang Anda lakukan? Norasu, Anda dicurigai melakukan penculikan. Jika ada apa-apa, mari kita bahas di pengadilan. Lepaskan aku. Lepaskan. Dia.
Dia dibawa pergi. Jangan khawatir. Mereka, semuanya akan dikurung di kantor polisi. Nggak akan ada lagi yang nyakitin kamu. Jadi Kiao tidak akan menikahinya lagi. Istri bodohku. Selain kamu, aku tidak menginginkan siapapun lagi. Dulu, aku salah. Aku selalu berpikir akan memberitahumu nanti. Takut. Kamu akan tahu kebenarannya. Akan meninggalkanku. Sebenarnya selama hari-hari itu, aku selalu khawatir dan takut. Sekarang lebih baik. Kamu tahu identitas asliku. Meskipun kamu tidak menerimaku, aku akan mengejarmu lagi. Dan membuatmu menerimaku. Mulai sekarang, aku pastikan gak ada lagi yang nyakitin kamu. Dan tolong jangan tinggalkan aku lagi ya.